Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai Ferenski, di video kali ini kita akan belajar mengenai Uniki. Jadi sebelumnya pernah kita singgung sedikit mengenai Uniki ini di materi mengenai create table ya. Jadi di video kali ini kita ada 3 topik utama yang akan kita pelajari. Yang pertama perintah dasar Uniki, yang kedua cara membuat Uniki di MySQL. Kemudian yang ketiga contoh menggunakan input data dan dengan kolom yang sudah di set menjadi unik. Nah, oke, kita masuk ke materi yang pertama supaya tidak terlalu bertele-tele. Ini sorry banget nih kalau ada suara-suara dari luar masuk sedikit ya. Ini banyak anak-anak yang lagi pada main, mau saya tegur nggak enak, ya sudahlah. Mohon maaf banget nih buat teman-teman kalau suaranya agak terganggu ya. Oke, kita teruskan kembali. Perintah dasar Uniki. Jadi setiap RDBMS yang saya tahu ya, yang pernah saya pakai seperti Oracle, SQL Server dan MySQL ataupun MariaDB memiliki kolom dengan tipe unik. Nah, ini contohnya kalau di MySQL perintah dasarnya adalah pertama ketika teman-teman create table seperti ini, create table, kemudian di sini tabel name-nya apa. Nah, setelahnya baru di sini akan didefinisikan kolomnya. Setelah itu ada kolom name, kemudian tipe data. Nah, setelah tipe data baru di sini didefinisikan Uniki seperti ini. Jadi emang sangat simpel, ketika kita bikin Uniki tinggal didefinisikan seperti ini, langsung bisa terdefinisi bahwa kolom ini sudah menjadi unik. Nah, tetapi ada beberapa cara lain, misalkan teman-teman menambahkan nya di bagian bawah Uniki, kemudian di sini kolom name juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh. Kalau ada dua berarti pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Ataupun misalkan teman-teman menambahkan di sini constraint. Nah, di sini baru nama dari indeksnya apa. Misalkan di sini apa ya? Kolom, misalkan kolom name. Nah, misalkan seperti ini. Jika teman-teman di sini tidak mendefinisikannya, maka si MySQL akan mengenerate secara otomatis constraint-nya. Jadi walaupun teman-teman hanya sampai sini, nih sampai sini doang, akan tetap di-generate. Nah, kita langsung coba ya. Nah, ini kira-kira perintah dasarnya seperti ini, sangat sederhana sekali. Tinggal nambahin unik aja, langsung bisa ya. Kita langsung create contoh untuk Uniki. Sebelum kita create, biasanya Uniki ini dibuat untuk mencegah terjadinya duplikat data atau data yang sama pada satu kolom tertentu ya. Misalkan kalau saya nih biasanya membuat Uniki itu contohnya nomor telepon. Misalkan kita memiliki tabel supplier, nah kemudian di dalamnya ada nomor telepon. Nah, nomor telepon ini bisa dibikin tipenya unik. Jadi ketika ada yang memasukkan nomor telepon yang sama itu nggak akan bisa diinput. Jadi harus berbeda nomor teleponnya antara satu dengan yang lainnya. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Ataupun misalkan nick dari karyawan itu juga bisa bertipenya unik. Jadi kan nick karyawan bisa saja berubah, misalkan dia naik dari staff ke manajemen, misalkan ditandai dengan perubahan nick, itu juga bisa seperti itu. Jadi kita bikin bukan primary key tapi unique key di situ. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi unique key kita gunakan untuk membuat tabel itu menjadi unik, tidak bisa sama antara
kolom antara row 1 dengan row lainnya. Misalkan di row 1 isinya 1, maka tidak bisa ada lagi yang isinya 1 di row yang lainnya. Nah, kira-kira pemanfaatannya seperti itu. Kita langsung bikin. Kita akan coba contohkan dengan supplier ya. Kita create table supplier. Salah ya. Supplier. Nah, di supplier itu biasanya kan ada, ini saya bikin sederhana aja, ID kita bikin integer, tidak boleh kosong. Ini saya bikin primary key, kemudian ini auto increment seperti ini ya. Nah, kemudian ada nama, ini varchar 100 misalkan seperti ini. Kemudian di sini ada telepon, ini varchar 15 misalkan seperti ini, hanya contoh saja. Nah, teman-teman di sini tinggal nambahkan unik seperti ini. Nah, ini bisa langsung teman-teman jalankan. Nah, sudah berhasil tersimpan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, di sini terlihat nggak ya? Kita coba aja ya. Nah, supplier ini terlihat nggak? Nah, di sini kan udah kelihatan nih, telepon unik. Nah, jadi kolom telepon ini sudah menjadi unik key. Begitupun juga ini bisa kelihatan walaupun teman-teman tidak mendefinisikan indeksnya. Nah, si MySQL ini sudah otomatis mendefinisikan indeksnya. Misalkan kita tampilkan show index from supplier, misalkan seperti ini ya. Kita coba jalankan. Tuh, sudah dibikinin sama si MySQL, tetapi namanya itu ya otomatis dibikinin sama si MySQL-nya karena kita tidak kita definisikan sebelumnya tuh. Namanya TLP karena ya kita tidak mendefinisikannya, makanya disamakan nih sama si MySQL-nya ya. Kita juga bisa mendefinisikan unique key ini di bagian bawahnya. Kita drop dulu ya, contohin dulu. Drop table supplier. Nah, kita drop dulu supaya kita bisa definisikan ulang. Sudah kita hapus. Nah, misalkan teman-teman ingin menambahkan unique key-nya di sini. Nah, teman-teman juga bisa seperti ini, tinggal masukkan saja TLP seperti ini. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan teman-teman menuliskan unique key di sini. Tuh. Ini bisa kalau misalnya teman-teman lihat describe-nya ya sama, unik juga. Kemudian kalau misalkan show index-nya juga sama dibikinin. Tuh, tetapi namanya juga sama dibikin otomatis oleh si MySQL-nya. Nah, teman-teman juga bisa mendefinisikan namanya ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Caranya gimana? Tambahkan constraint di situ ya. Ini kita drop dulu. Nah, ini sudah kita bikin unik, di depannya bikin constraint. Misalkan di sini saya ingin TLV unique key 1, namanya seperti ini ya. Jadi telepon unik ke 1. Nah, kita coba jalankan. Harusnya nanti namanya menjadi ini ya, nama indeksnya. Tuh, sudah berhasil kita jalankan. Kita coba lihat, sudah menjadi unik. Kalau kita lihat indeksnya. Nah, sekarang indeksnya sudah mengikuti apa yang kita definisikan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan teman-teman membuat unik pada sebuah table. Terus bagaimana kalau misalkan teman-teman ingin menghapus unique key? Bisa saja teman-teman dari alter table drop gimana ya, unique key. Nah, ini yang kita hapus. Biasanya bukan unik ya, yang isi kan index. Nah, drop index.
drop indeksnya apa ini? Oh, alter table, ini tabelnya kita definisikan nih, supplier. Nah, alter table supplier, drop index unik. Nah, harusnya seperti ini. Tadi ada yang kurang ini. Tabelnya nggak kita definisikan. Kalau kita lihat, tuh uniknya hilang karena sudah kita hapus tadi. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ingin kita tambahkan lagi? Ya, teman-teman tinggal alter lagi aja. Alter table supplier add unik. Nah, kita coba ya, add uniknya bisa nggak? TLP. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah berhasil ya. Kalau kita describe lagi, tuh sudah menjadi unik lagi. Kalau kita definisikan juga sudah unik lagi. Kalau misalkan ingin ada constraint-nya sama, tinggal add constraint. Nama constraint-nya apa, unique key, telepon, sama dengan kayak gini nih. Nah, itu juga bisa ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman bisa create, kemudian teman-teman juga bisa menghapus dan membuat atau mengalter tabelnya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3, bagaimana caranya kalau misalkan kita menggunakan unique itu kira-kira seperti apa sih realnya. Nah, kita ini sudah memiliki satu table supplier yang sudah memiliki unik teleponnya ini ya. Nah, kita ini hapus dulu yang ini ya. Nah, teman-teman sudah catat belum? Nah, kita coba input insert dulu ya. Insert into tabelnya apa? Supplier. Nah, tentunya ini teman-teman sudah hafal ya perintah insert. Kalau yang masih bingung, teman-teman bisa cek di tutorial mengenai ini di channel ini, bisa di search. Ada mengenai perintah insert. Nah, pada tabel supplier ini apa aja kolom yang akan kita isi? ID tidak akan kita isi, kita biarkan nanti auto increment ya. Kita nama, kemudian telepon. Nah, setelah itu value-nya apa? Jangan lupa ada S-nya ya. Nah, nama misalkan Asep. Kemudian teleponnya adalah 12345 seperti ini ya. Ini kita simpan data pertama. Nah, sudah berhasil kita simpan ya. Kalau kita select from supplier, ini harusnya udah ada datanya tuh. Kemudian ternyata ada lagi data yang diinput, misalkan Joko seperti ini ya, dengan nomor telepon yang sama seperti ini 12345 juga. Kemudian di insert, nah akan muncul pesan seperti ini, duplikat. Nah, duplikat entry. Nah, itu fungsinya unique key di sini. Tapi kalau misalkan tidak ada unique key, kita coba hapus unique key-nya ya. Alter table, tadi apa? Drop index. Nah, indeksnya apa tadi? TLP. Nah, kalau teman-teman lupa indeksnya, tinggal di select aja. So, index from supplier. Nah, seperti ini. Nah, indeksnya adalah ini, TLP. Kita jalankan. Apa ini? Ini kelewat mulu ya. Tabel supplier. Nah, sudah kita hapus. Kalau misalkan kita cek lagi indeksnya udah nggak ada ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya ini ada 12345 dan di sini sudah tidak ada lagi unik ya. DESC supplier. Kita lihat ini sudah tidak unik lagi. Sebelumnya error. Kita coba input sekarang. Tuh, akan tersimpan dengan lancar, tidak ada error karena memang bukan unik. Jadi di sini boleh nomor telepon ini sama. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Fungsi unik pada kolom.
Jadi kesimpulannya di video kali ini teman-teman sudah mengerti mengenai perintah dasar unik pada MySQL. Kemudian teman-teman juga sudah bisa membuat kolom unik pada MySQL, menghapus, kemudian mengalternya lagi, menambahkan. Kemudian teman-teman juga sudah mencoba input data dengan model kolom unik. Nah, tadi ya udah kita contohkan. Oke, kira-kira seperti itu di tutorial kali ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi tambahan dan ilmu baru dari video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.